Prabu Bujangga Patih, kepala badan dan kaki. Artinya Prabu niki ada misi jero, badan misi jero, kaki niki misi rumah. Dia ada jero rumah. Sehingga kalau kita berbicara tentang ajaran yang dari luar gitu masuk ke Bali niki kan Brahmana, Sakya, Wesya dan Sudra kan gitu ketek. Tapi kalau ajaran kita di Bali Prabu Bujangga Patih gitu konsep tatuonya dalam perspektif sesana. Sehingga masing-masing ini mempunyai tegak, mempunyai sesana. Dan Prabu yang dalam agen kan Prabu masih orang Prabu itu siapa sih? Dalam Satria Pradewa Sahayan termasuk orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin artinya melahwak yang bahasa bangsa ini dan itu namanya Gusti Gusti Sang itu kan adalah dari yang mempunyai sesana Sang Prabu. Nah kalau kita melihat berdasarkan situs di Buana Alit niki payas ini kan ngelah len niki ngelah yang di kepala kan gelung yang patih gelang ini gelung yang di ini adalah kalau badong ada apa konteks aksara sehingga busana nasara pasti mulai kalau kita mau recah dulu betul ringkas akan menghasilkan apa. Nah dari situ mestinya kita akan bisa kenal. Nah itu ngomongin di Buana Agung pun seperti itu pada melah ada melah Jero sehingga ngomongin dalam perspektif tegak karang situs itu karang satu karang jelas ininya melen artinya balen pasti melen sehingga yang dari zaman mungkin niki kembali kepada cerita tadi maka di karang umah apa sih bale apa nih ani tanam gitu ani wujudkan demikian di karang di jero apa sih bale. Nah, ini perbedaan ini di zaman penjajahan di bale nih dibuatkan sistem kasta di sini akhirnya terdistorsi sistem wangsanya hilang sistem kastanya muncul. Secara halus nanti banyak orang memperdebatkan ini warna sesungguhnya ini tidak wangsa itu lah yang patih pun bagi adalah wangsa pasat itu juga wangsa semua ngomongin dalam tanda kutip soroh itu adalah wangsa kita berarti wangsa itu di zaman Republik menyatukan diri menjadi bangsa yang akhirnya memberi mandat kepada Soekarno untuk mendirikan negara karena sesungguhnya wangsa ini adalah sudah sistem pemerintahannya sudah dia lebur sehingga menjadi bangsa. Wangsa ini menyatu melebur diri menjadi bangsa memberikan mandat kepada Soekarno untuk mendirikan wangsa di mana di Tambak Siring kejadian tahun 1020 sebelum 28 bangsa-bangsa di Nusantara ini dan bahasa ini dan ini yang menghilang dalam sejarah ya jangan pembahas kita kembali pada pembahas. Nah sekarang yang paling penting nih nah kalau kita tadi bicara dengan rumah sekarang jero nah kan perbedaan balin kata sesana perbedaan busana ini aksaranya berbeda sehingga aksara ini memerlukan linggih-linggih yang berbeda kan gitu. Sehingga bale ini perbedaan beda. Nah, niki kalau kita mau melihat realitas kita harus mikir mulai sehingga semua jero sing patuh bale ini tergantung jadi anunya niki jero niki dia ada di kekuasaan artinya dia pemilik ngelah bumi di Diana sini apakah dia bagian dari sebuah otoritas yang lebih tinggi gitu. Niko
kembali bisa dilihat dari balik. Nah kembali tadi cerita di Jero Panak, mudo nak ke Jero Panak ngangkit ini, ngangkit ini, nah, bukan ke Jero nih ngangkit, ke Balai Agung nak ngangkit. Nggih, karena kan ini kalau kita melihat dari ritus, nah kita kembali ke Agung gitu. Ngangkit, ini kan wonten lahir hidup mati salah satu ngomongin kelahiran manusianya nih kan harus didaftarkan dia ke dalam ke pusat ke Balai Agung. Maka nak wonten nak ngangkit ada di Telongoto nih nak ngangkit ada macam-macam lah. Nah fungsi ngangkit nih kan pasti adalah untuk mendaftarkan ke penguasa, ada penduduk baru nih lahir nih gitu. Ini nak ke Jero ke Balai Agung karena Balai Agung di Panak di Jero gitu. Berarti itu berfungsi sebagai pusat. Sedangkan dia sendiri ngangkit ada tempat-tempat ada bulan. Oke, begini. Ritus orang ngangkit itu ada ketiga tempat. Danau, Segara, Ngajak, Tukan. Maka tiga ini, yang mungkin ngomongin ritus nih, dan setelah dia ini sudah ritusnya ini, dia harus ke Balai Agung terakhir. Yang kita nak ngangkit nikah secara ritus, maka maka ada yang nak sisen pasir dipusatkan dia di Segara, pasti ada tiga penyawangan yang di dalam ngangkit. Setiakan sih ke Segara tapi ke daminya nih Kena, dan nikah menyawa tidak apakah harus ketiga itu yang ada tempat ketiga itu tadi yang saya besek ke ada nak dilat sampai ditukar tapi pengayat ini ya dan nah setelah itu sudah semua selesai itu ke Balai Agung terakhir harus ke Balai Agung dia gang itu Balai sekolah. so merajaan ya Ya tahu yang tadi yang di bagian 10 gitu kan. niku Balai Agung gitu tapi tentu yang saya itu Ini beda dilupakan nih kan. Itu yang dilupakan. Bagi pemilik Ya, di situ. dilupakan nih kan. Tiga yang dilupakan ke Balai Agung itu udah pernah Langgo gudang dan barang apa mas yang ngangkat di Bandung itu pasti ke Balai Agung sebelum ada yang suruh kan wonten anda di pasir nak ngangkit ada nasi tukan ngangkit tapi ke Sindano jarang karena yang di Bandung selalu mau ke tukan ada nasi pasir nah setelah itu Balai Agung terakhir mungkin dianggap nanti mungkin bulaan itu ada danau. nah artinya kan tiga tempat kalau ngomong sastra tiga tempat itu Kebulakan itu terkait tamlingan dan tamlingan itu bahasa Danau itu yang bagian bulakan dan danau itu nasi bulakan pelago tapi kalau di Tabanan itu situ ada enggak ya nantinya Tukat Betul tiga odon itu berarti ngangkit sebenarnya kan pun nak ke Segara atau ke Tuka deh ke gitu Tiga kan tahun. atau ngangkit 3 bulan. oh itu ada ciri itu berikutnya dalam ngangkit itu bisa kita ada Bulan pidung nih. hanyut jukung pindah atau pakai jukung lah tiga odon biasanya ke Yempas di Jero baru terus ke Tukan. Taman Jero di Jambe dia ngayat ke tiga tempat Nge. pada saat ritus itu selalu kita ngayat ke tiga tempat no Tuka dan Segara Salah persepsi mungkin. Kalau di sini mana? Kita mikirin masyarakat. sastra ini kan pakai Ini ngangkit dikit yang mau ngangkit ini ngangkit orang niki pangten mau 3 bulan atau 3 si tahun? bayi niki kenta itu gininya. 3 bulanan. Ya, 3 bulan. salah persepsi dikit gininya. Kalau di Jero Maka 3 dia makin otonan, mau baru yang ke Taman Jero terus. dan kebetulan dia kan Boleh lagi Taman sedang Jero. menulis nih kok mudah-mudahan ya Yang kita ini dapat dia pengarungan. ritus ngangkit salah persepsi di masyarakat itu. Kalau di Jero Di mana-mana tiga itu di mana Tiga apa oton baru ke masih Tukan. bayi itu masih Baru ke terkenal. Taman Jero yang di Karena Pres. dulunya dibuang ke pasir kan Bisa sudah bulan kita itu dulu. berkentang-kentang. Udah kan Niki kan pakai logika kita Ya, pernah bahasa gitu dong ya. Punya nama. Karena masih Ada karena tanah. dulu, iya, karena dulu Niko dibuang nih ke itu Atmo untung ya Niko itulah akhirnya timbul sing
Atmo ten ritus Atmo di kita ini ya. karena Atma itu adalah percikan Percikan dari yang widi. Tuhan Tuhan itu mana? Itu lah ini di masyarakat itu agak. Kita berbicara tentang kembali yang singgung sedikit tentang Atma, roh dan jiwa. Jiwa itu aspek skala, ya. Artinya jiwa itu kan pasti melekat pikiran, jiwa dan raga. Aspek ini skalanya adalah roh. Roh itu adan, ya. Jadi damaran itu roh, ya. Yang lahir pada saat moton, ya. Yang lahir dari orang tua bukan Haji Damaran, tapi jatmo, ya, badan yang lahir dari orang tua. Itu hidup panggilan. Badan jak buta, ini lekat di orang tua. Secara nis kalau roh itu lahir dari api maupun pungu-pungu lah. Nah di Bali itu lekat dari dua proses melekat secara biologis madan jatmo jelema gitu lekat pada sadan Gusti Haji Damaran ini secara rohani benar kian yang perlu ngerti sing Haji Damaran apa dan sing badan itu perlu ngerti Semuanya nggak usah diangkit. Tujuan akhir itu mengkodekkan ini aksara saran itu ya. kan pengerecah, pengeringkas, pengelukun dan pendadi ling di jalma pendadi manusia ini pendadi manusia sakti niki mau manusia sakti dari manusia suci ini perlu proses. Nah onyo tentang penggodokan aksara nih kita ini penggodokan dilahirkan nih ke dunia ini madan aksara madan lagi siapa ini menggodokan ini proses pengerjaan nunggal nenek ngidang nunggal bayu sabda hidup jadi sempurna. jadi Berarti yang sempurna terakhir nanti itu ada Gering. pengeringkasan. Dia